Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa dan siswi kelas 11 MAN 14 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kegiatan PJJ kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami materi akidah akhlak pada pertemuan kali ini. Adapun materi akidah akhlak yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang adab perjalanan. Pada lingkungan masyarakat modern, perjalanan telah menjadi bagian mobilitas kehidupan. Semakin maju tingkat kehidupan seseorang, maka akan semakin sering ia melakukan perjalanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan. Pada masa Rasulullah, perjalanan untuk berbagai keperluan terutama berdagang telah menjadi tradisi masyarakat Arab, bahkan sudah menjadi kebiasaan sebelum Islam datang. Perjalanan diartikan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, menempuh atau melakukan perjalanan dinamakan dengan safar, sedangkan orang yang melakukan perjalanan atau bepergian disebut musafir. Dalam istilah fikih, safar adalah keluar atau bepergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan jarak tertentu yang membolehkan seseorang untuk mengqashar salat dan menjamak salatnya. Dengan demikian, rumah merupakan tempat start awal dari semua jenis perjalanan yang dilakukan setiap orang, sedangkan finishnya berada pada tempat yang menjadi tujuan perjalanan. Namun demikian, setelah seseorang sampai pada tempat tujuan dan telah menemukan ataupun mendapatkan sesuatu yang dicari, maka pada suatu saat mereka akan kembali ke rumah. Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar setiap perjalanan yang dilakukan haruslah bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidaklah seseorang keluar meninggalkan rumahnya kecuali di pintu rumahnya ada panji, satu di tangan malaikat dan satunya lagi di tangan setan. Jika tujuan perjalanannya kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diikuti malaikat dengan panjinya sampai dia pulang ke rumahnya. Jika tujuan perjalanannya kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan dengan panjinya akan mengikutinya sampai dia pulang ke rumahnya. Di antara jenis perjalanan atau safar yang dianjurkan dalam Islam yaitu pergi haji, umroh, menyambung silaturahmi, menuntut ilmu, berdakwah, berperang di jalan Allah, dan mencari karunia Allah. Di samping dalam rangka ibadah, perjalanan sangat dianjurkan untuk menyehatkan dan merefreshing kondisi jasmani dan rohani dari kelelahan dalam menjalani aktivitas harian. Imam Al-Ghazali berkata, bersafarlah karena sesungguhnya dalam safar itu terdapat keuntungan. Adapun keuntungan yang diperoleh seseorang ketika melakukan perjalanan di antaranya, pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Seseorang bisa saja datang atau melakukan perjalanan ke suatu daerah dengan beban masalah yang dibawa dari daerah asalnya.
Segala resah mungkin saja bisa hilang dengan melihat keadaan atau datang ke tempat lain yang lebih dinamis dan lebih indah. Tidak dapat dipungkiri, terkadang kesedihan perlahan bisa hilang disebabkan keceriaan ketika berada di tempat dan suasana yang baru. Oleh karenanya, safar atau bepergian bisa juga disebut sebagai bentuk refreshing, penyegaran suasana, dan menghilangkan kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi seseorang untuk mencari penghidupan. Kadangkala karena berbagai faktor, kampung halaman tidak menyediakan lebih banyak peluang untuk mencari nafkah, maka merantau dapat menjadi pilihan. Sebagaimana kita lihat saat ini, banyak warga masyarakat pergi ke kota yang konon menjanjikan lapangan kerja yang lebih luas untuk mencari penghidupan. Meski tak harus ke kota, namun ketika seseorang merantau mungkin saja ia akan berusaha untuk menjalani keadaan secara mandiri, sehingga lebih memacu dirinya untuk menggali potensi dan kemampuan diri untuk mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Setiap daerah pasti punya kelebihan atau keistimewaan masing-masing, yang terkadang tidak bisa didapat di kampung halaman. Maka safar menjadi satu sarana untuk mencari ilmu. Bahkan tidak jarang di masa sekarang kita lihat seseorang keluar dari kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat, safar mengenalkan adab kesopanan dan tata krama. Setiap daerah tentu punya kultur budayanya masing-masing. Hal ini akan menyadarkan seseorang yang merantau bahwa hidup bersama dalam keragaman memerlukan proses belajar yang panjang dan berkesinambungan. Belajar toleransi, menghargai orang lain, saling membantu adalah adab kesopanan dan tata krama yang bisa didapat jika seseorang sudah meninggalkan kampung halamannya dan mengenal realitas daerah perantauannya. Yang kelima, perjalanan dapat menambah wawasan dan menambah teman. Tentunya di tempat yang baru seseorang akan menemukan orang-orang yang baru pula. Menjalin pertemanan yang baik akan sangat menguntungkan, baik dalam perjalanan karir maupun proses mencari ilmu. Hubungan tersebut akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terduga, yang nantinya ketika pulang ke kampung halaman, hal itu bisa dimanfaatkan untuk kembali turut serta membangun kampung halaman dan memberdayakan masyarakat. Adapun adab-adab perjalanan diantaranya, pertama, meniatkan perjalanan kepada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya perjalanan yang baik adalah perjalanan kepada sesuatu yang diridhoi Allah. Hal ini dibuktikan dengan berdoa ketika meninggalkan rumah atau memulai perjalanan, membaca doa ketika naik kendaraan, dan berdoa setelah sampai di tempat tujuan. Tidak lupa pula keluar rumah dengan berpamitan atau minta izin kepada orang tua, saudara, dan karib kerabat. Jika akan melakukan perjalanan yang jauh, berpamitan kepada tetangga juga mesti dilakukan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi kebutuhan, dan kamu akan dilindungi. Seketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari safar sendirian. Seorang muslim dimakruhkan bersafar sendirian. Hendaknya bersafar bersama dengan beberapa orang sehingga lebih aman dan bisa saling mengingatkan kebaikan serta melarang melakukan kemungkaran dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan sendirian adalah setan, orang yang berkendaraan berdua adalah dua setan, orang yang berkendaraan bertiga, maka itulah orang yang berkendaraan dengan benar. Adapun berkaitan dengan perjalanan wanita, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Tidak halal bagi wanita untuk bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Yang ketiga, mencari teman safar yang baik. Hendaknya seseorang yang bersafar mencari teman safar yang soleh, agar perjalanannya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, jauh dari kesia-siaan dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Yang keempat, dibolehkan menjamak sholat namun lebih utama tidak dijamak, serta dianjurkan mengqashar sholat. Sebuah perjalanan akan mendatangkan keberkahan jika perjalanan tersebut tidak membuat seseorang lalai dalam beribadah, apalagi sampai meninggalkan sholat. Oleh karenanya, dalam hukum Islam diberikan kemudahan kepada orang yang melakukan perjalanan dalam melaksanakan sholat, yaitu dengan jamak dan qashar. Boleh menjamak atau menggabungkan sholat ketika dalam perjalanan. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Adapun sholat subuh dikerjakan pada waktunya dan tidak boleh dijamak dengan sholat sebelumnya ataupun sesudahnya. Menjamak sholat dengan sholat sebelumnya dinamakan jamak takdim, sedangkan menjamak sholat dengan sholat sesudahnya dinamakan jamak takhir. Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, orang yang safar dibolehkan menjamak sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya, namun meninggalkan itu lebih utama. Jika ia singgah di suatu tempat dan tidak ada kesulitan, maka meninggalkan jamak itu lebih utama. Adapun mengqashar atau meringkas sholat ketika safar itu lebih dianjurkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku biasa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka mengqashar sholat ketika safar hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Namun jika seorang musafir sholat menjadi makmum dari imam yang berstatus mukim, maka musafir tersebut tidak boleh mengqashar sholatnya, karena harus mengikuti imam. Mengqashar sholat adalah mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya hanya 2 rakaat saja. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar. Yang kelima, memperbanyak doa dalam perjalanan. Hendaknya menggunakan waktu perjalanan untuk memperbanyak doa, karena ketika safar termasuk salah satu waktu terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan lagi tentangnya. Doa seseorang yang dizalimi, doa musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Yang keenam, segera pulang jika urusan sudah selesai. Hendaknya orang yang bersafar segera pulang ketika urusannya sudah selesai dan tidak berlama-lama, karena terkadang perjalanan tidak selalu mudah. Banyak sekali kemungkinan atau kesulitan yang akan kita hadapi jika jauh dari rumah. Bagaimanapun, tempat ternyaman untuk seseorang adalah rumah. Oleh karenanya, jika urusan yang menjadi tujuan perjalanan sudah diselesaikan, baiknya segera pulang ke rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, safar adalah sepotong azab. Seseorang di antara kalian ada yang terhalang untuk makan, terhalang untuk minum, atau terhalang untuk tidur. Maka jika kalian sudah menyelesaikan urusan, hendaklah segera kembali pada keluarga. Sebagai penutup, secara naluriah, setiap manusia mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan dekat maupun jauh, baik sendiri maupun berkelompok. Pada kenyataannya, perjalanan dapat memberikan manfaat yang besar, terutama menambah wawasan, pengalaman, bahkan kebanggaan terhadap segala hal yang diperoleh selama melakukan perjalanan. Jika sudah selesai melakukan perjalanan, maka bersyukur dan renungkanlah segala hal yang ditemukan dan dialami selama dalam perjalanan.
Jadikan semua pengalaman sebagai media untuk meningkatkan kesadaran diri dan pelajaran agar lebih baik dalam menjalani kehidupan. Demikianlah pembahasan kita terkait materi adab perjalanan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dapat pula diamalkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.